Untuk Ibu Citra monitor Ya, sudah siap, ada ya? siap Bu Sudah, Leni. baik. Sebelum Bu Citra menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV dari beliau dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Oke, yes, bukan di sini ya, di mana? Oh ya, ini dia. Nah, beliau bernama Citra Magdalena Butar-Butar SPD SDMPD, seorang kepala sekolah SD Negeri nomor 030332 Sumbul, dan beliau ketua komunitas K3S Kecamatan Sumbul, dan itu juga nama komunitasnya di PMM. Silakan di follow Bapak Ibu. Nah, beliau mendapatkan S2-nya di Universitas Negeri Medan, yaitu S2 Pendidikan Dasar. Pengalamannya Bapak Ibu banyak sekali. Instruktur Nasional Kurikulum 2013, fasilitator PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran. Kemudian beliau juga tim pengembang kurikulum Kabupaten Dairi. Kemudian beliau trainer pemanfaatan nilai kebangsaan Lemhanas RI Angkatan Ketiga. Beliau juga fasilitator nasional Pintar Tanoto Foundation. Jadi kalau Bapak Ibu rajin nih belajar di PMM sering ya, Tanoto Foundation. Kemudian beliau fasilitator diklat peningkatan kompetensi guru honorer dalam persiapan P3K di Kabupaten Dairi. Wow, keren ya. Ini namanya berjiwa sosial juga nih. Nah, kemudian beliau adalah penulis buku muatan lokal, terajar kata dan budaya Pak kelas 4 sampai kelas 6 SD Kabupaten Dairi. Dan seorang GCT, kalau GCT berarti sudah level 3 nih Bapak Ibu di GMT. Dan beliau seorang fasilitator IGI Sumut, mentor GMT level 1 2022 dan sekretaris IGI Kabupaten Dairi. Baik, itu saja yang sebenarnya masih banyak, tapi mungkin karena nggak muat di satu slide Bapak Ibu, itu saja dulu yang kita sampaikan. Baik, Durasi ya Bu Len, durasi ya. Baik, untuk Ibu Citra dengan materi menginformasikan hasil belajar secara dialogis kepada Ibu Citra, kami silakan. Ya, terima kasih Ibu Leni, Ibu yang sangat luar biasa ya, yang sudah memandu kegiatan kita di webinar serasi seri yang keempat ya Bu Leni ya. Dan akan ada seri-seri berikutnya ya Bapak Ibu, kita tunggu untuk materi kita di transisi PAUD SD. Ini yang terakhir ya Bu Leni ya? Ya. Kita ke Tanfa. Wow. Ya. Jadi nanti minggu depan akan ada materi-materi yang lebih dahsyat lagi ya. Lebih dahsyat ya. Ya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah kita sudah sama-sama mendengarkan asesmen itu apa sih yang sudah disampaikan oleh Ibu Dia tadi ya. Asesmen itu adalah perilaku yang, sebentar ya Bu, saya kembalikan ke layar awal dulu ini. Ya, siap Bu Citra. Ya, perilaku yang dilakukan, ditunjukkan anak sehari-hari katanya tadi ya Bu Leni ya, apa yang dibuat anak, apa yang dilakukannya, apa yang dituliskannya, yang digambarnya, nah seperti itu. Jadi merupakan data perilaku yang berguna dan penting untuk diamati oleh guru dan juga sehingga boleh melakukan sehingga menjadi data untuk asesmennya. Kemudian tadi Ibu Putri juga sudah menyampaikan kepada kita bagaimana teknik pengambilan datanya yang harus autentik ya, autentik seperti di K13 penilaian autentik itu ya Bu ya, yang alami dan apa adanya gitu, tidak dibuat-buat gitu. Kemudian dengan durasinya juga tadi harus 1 sampai 2 pekan. Kemudian ada teknik asesmennya tadi yaitu observasi dan juga penilaian kinerja ya. Itu tadi ya. Kemudian ada alat instrumen asesmennya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Putri tadi. Nah, jadi untuk materi saya itu adalah pelaporan hasil belajar peserta didik kepada orang tua dengan dialogis ya. Kalau dialogis itu berarti ada komunikasi ya Bu Leni ya. Jadi bagaimana? Nah, sebelumnya kita masuk ke materi ini, Bapak Ibu tadi sudah sama-sama kita
pahami asesmen itu apa, kemudian bagaimana teknik-tekniknya gitu ya. Nah, data dari hasil asesmen tadi yang sudah dilakukan dengan teknik observasi dan kinerja tadi, kita harus mampu mengolah hasil asesmen itu menjadi narasi informasi perkembangan anak. Ya, kesimpulan poin-poin dari hal yang sudah dicapai secara mandiri oleh anak dan yang masih perlu dikuatkan oleh guru maupun orang tua. Kemudian apa tindak lanjut dari guru untuk diterapkan di sekolah dan rekomendasi kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi narasinya ini nanti boleh berbentuk paragraf singkat yang menggambarkan kedua poin tersebut di atas ya. Kemudian bagaimana mengolah data hasil asesmen itu? Nah, tahapannya ada 3 ini Bu Leni. Pilih hasil asesmen salah satu peserta didik di kelas Anda, rumuskan hasilnya, kemudian susun narasi informasi perkembangan anak dari hasil asesmen sumatif peserta didik berdasarkan panduan yang telah diberikan. Nah, sekarang bagaimana kita melaporkan hasil belajar peserta didik tersebut kepada orang tua dengan dialogis ya. Nah, poin-poin penting sesi pelaporan hasil belajar peserta didik kepada orang tua secara dialogis itu, yang pertama itu kita harus mengusahakan suasana. Suara saya terdengar Bu Leni, hujannya deras banget di sini. Oke, syukurlah kalau begitu. Mengusahakan suasana yang nyaman untuk berkomunikasi 2 arah antara orang tua dengan guru, dengan kita ya. Kemudian memberikan waktu untuk orang tua membaca laporan hasil belajar peserta didik ya. Memberikan waktu untuk membaca. Kemudian menyampaikan hal-hal yang sudah peserta didik capai terlebih dahulu, baru setelahnya menyampaikan hal-hal yang masih perlu bantuan atau dukungan ya. Kemudian selanjutnya kita menyampaikan rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah, selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menanggapi laporan hasil belajar yang sudah kita berikan kepada orang tua tersebut. Nah, di sini ada lembar kerja. Nanti kita harus memposisikan diri kita sebagai orang tua. Nanti ada 3 narasi studi kasus. Nanti jadi kita akan diminta untuk memberikan pendapat. Jadi ini nanti adalah contoh yang harus kita lakukan ketika kita mau memberikan laporan kepada orang tua dari peserta didik kita tersebut ya. Nah, di sini lembar kerjanya ini. Nah, ada satu kasus yang pertama ya, studi kasus yang pertama, Guru Ani mengundang Anda datang di sesi laporan hasil belajar. Saat sesi berlangsung, masing-masing orang tua bergiliran bertemu dengan Guru Ani. Saat giliran Anda, Guru Ani langsung memberikan laporan dan bercerita isi laporan hasil belajar dan tidak memberikan kesempatan kepada Anda untuk membaca atau memahami laporan hasil belajar anak Anda tersebut. Jadi diberikan laporannya kepada orang tua lalu kita ceritakan, tapi kita tidak memberikan kesempatan kepada orang tua untuk membaca dan memahaminya gitu. Nah, bagaimana perasaan Anda ini sebagai guru? Nah, kita harus tahu apa perasaan orang tua itu ketika kita hanya memberikan lalu menceritakan tanpa kita berikan mereka untuk membaca, meneliti apa saja sih yang ada di laporan kita itu gitu. Kemudian di studi kasus yang kedua, Guru Budi langsung menceritakan bagian-bagian yang perlu dibantu oleh Anda di rumah sebagai orang tua tanpa diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang apa saja yang sudah anak Anda capai dan mengapa anak Anda butuh bantuan. Nah, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Nah, nanti ini menjadi acuan kita untuk tidak melakukan kasus-kasus ini ya Bu Leni ya. Kemudian yang ketiga, saat sesi penyampaian laporan hasil belajar, Anda tidak mendapatkan cerita yang utuh tentang perkembangan anak Anda selama 1 semester. Anda merasa guru Aan hanya fokus pada bagian anak Anda yang membutuhkan bantuan. Nah, Anda merasa guru Aan tanpa sadar sudah melabeli. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Putri juga ya, dan di minggu yang lalu kita juga udah belajar tentang supaya tidak melabeli ya. Nah, tanpa sadar sudah melabeli anak Anda sebagai anak yang lambat dalam proses belajar gitu. Jadi kita harus dari kasus-kasus yang sudah ada ini, dari yang 3 kasus ini tadi,
kita sudah harus boleh mengapa ya, menyimpulkan, kurasa ya Bu Leni ya, aku rasa menyimpulkan bahwa ketika kita mengundang orang tua untuk menyampaikan laporan hasil belajar anak itu, kita harus memberikan kesempatan kepada orang tua untuk membaca gitu ya, untuk membaca laporan yang sudah kita berikan itu. Setelah mereka baca, dipahami laporan hasil belajar anaknya tersebut, lalu kita melakukan diskusi gitu ya. Kemudian dari studi kasus yang kedua, kita jangan langsung menceritakan bagian yang perlu dibantu, tapi kita juga harus menceritakan informasi secara menyeluruh apa yang sudah anak capai secara mandiri. Jadi jangan hanya yang menjadi kekurangannya saja kita sampaikan, tetapi juga kita perlu berikan penguatan kalau anak tersebut sudah mampu untuk tingkah lakunya, prosesnya, yang dia gambar dan lain sebagainya, yang positifnya gitu. Jadi jangan hanya langsung menceritakan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus bagian-bagian mana yang harus dibantu gitu. Kemudian dari studi kasus yang ketiga, kita harus menceritakan secara utuh perkembangan anak atau siswa kita tersebut gitu ya. Jadi jangan langsung seperti yang kasus kedua tadi, jangan hanya langsung pada bagian yang membutuhkan bantuan saja gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi tadi dari 3 kasus tadi, nah bagaimana rasanya ketika guru tidak memberikan waktu untuk orang tua atau wali untuk membaca laporan hasil belajar anaknya tersebut, tetapi langsung menjelaskan, datang-datang, Bu, anak ibu begini, dia harusnya begini, ibu bantu begini gitu. Nah, apa kira-kira dampaknya bagi orang tua? Kemudian dari hasil refleksi tersebut, bagaimana rasanya ketika guru memberi waktu kepada orang tua untuk membaca, setelah itu baru menjelaskan. Nah, apa dampaknya gitu ya. Nah, jadi kita di sini dari kasus yang pertama, kita harus tahu kalau pasti akan ada dampaknya ketika kita tidak memberikan kesempatan kepada orang tua itu untuk dulu membaca, untuk dulu melihat bagaimana laporan dari gurunya tentang anak tersebut di dalam satu semester tersebut misalnya. Nah, apakah guru memberikan waktu item refleksi yang menjadi refleksi kita Bapak Ibu? Apakah guru dari kasus pertama ya? Apakah guru memberi waktu orang tua atau wali untuk membaca lebih dahulu sebelum mulai menjelaskan tentang laporan hasil belajar? Ya, harusnya ya. Ini menjadi refleksi buat kita. Nah, apa saja dampaknya? Dengan diberikannya waktu untuk membaca, orang tua dapat lebih memahami secara keseluruhan tahapan perkembangan peserta didik dan lebih leluasa untuk bertanya apa yang bisa orang tua bantu di rumah sebagai mitra daripada guru gitu ya. Nah, ini adalah untuk kasus yang kedua, dan ini boleh menjadi bahan refleksi bagi kita semuanya Bapak Ibu, untuk tidak melakukan, untuk tidak meniru apa yang terjadi pada kasus yang pertama tadi ketika kita menyampaikan laporan kepada orang tua. Nah, untuk kasus yang kedua, nah bagaimana rasanya ini tadi ya membaca, kita lihat di sini. Tadi yang kita amati tadi dari kasus itu, apakah guru memberi waktu untuk orang tua membaca lebih dahulu? Tidak ya. Nah, tadi sudah ada item refleksi yang menjadi acuan ya, referensi ya, itu masih referensi ya kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kemudian refleksi yang berikutnya, bagaimana rasanya jika ada guru yang lebih dahulu atau lebih fokus menyampaikan kemampuan yang belum dapat tercapai oleh anak? Adakah kesan melabel anak? Menurut Anda apa dampak dari hal tersebut? Nah, yang kedua, bagaimana rasanya ketika guru hanya menyampaikan kemampuan yang belum dapat dicapai anak tanpa memberi rekomendasi tindak lanjut pada orang tua? Menurut Anda apa dampak dari hal tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu, apakah guru, item refleksinya, apakah guru menyampaikan apa yang menjadi kekuatan pada anak terlebih dahulu sebelum menyampaikan kekurangannya, apa yang perlu dikuatkan, apa yang perlu dibimbing? Tidak ya.
Kemudian apakah saat guru menyampaikan kemampuan yang belum tercapai oleh anak, guru juga menyampaikan solusi hal-hal yang perlu dilakukan orang tua sebagai tindak lanjut? Apakah nampak ada kesan melabel anak? Belum bisa ini, belum bisa itu gitu ya, bodoh, dia kurang terampil begini gitu ya. Nah, jadi catatan refleksi untuk poin dari item refleksi 2, 3, dan 4 ini, ketika guru fokus pada kelemahan anak saja, tentunya akan memberikan kesan bahwa guru melabel anak tidak mampu. Nah, ini jangan kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Akan lebih baik lagi jika guru kita menyampaikan poin-poin kemampuan yang sudah dicapai dicapai oleh anak terlebih dahulu, jangan langsung kekurangannya gitu ya. Nah, kita harus sampaikan dulu apa saja yang sudah dia lakukan, kemampuannya secara utuh yang sudah positif gitu ya, yang sudah bagus itu apa saja. Kemudian lalu kita menyampaikan apa-apa saja yang perlu dibimbing dari anak tersebut. Jadi jangan kita lakukan pelabelan terhadap anak dengan langsung menyatakan dia begini, dia begini. Kita sampaikan yang bagusnya dulu, yang positifnya dulu gitu. Jadi orang tuanya nggak langsung kaget, aduh gitu ya, udah positif. Jadi ketika kita sudah menyampaikan lebih banyak hal-hal positif yang sudah bisa dilakukan, oh iya dia sudah boleh antri dengan baik, dia sudah boleh mengerjakan ini dengan baik. Kemudian ketika ada hal-hal yang perlu bimbingan, orang tua akan lebih boleh menerima, saya rasa, daripada kita sampaikan yang kurang-kurangnya saja, atau anak ibu begini, anak ibu masih ini gitu ya. Nah, itu mungkin boleh menjadi bahan bagi kita. Kemudian bagaimana rasanya ketika guru mendominasi percakapan dan tidak memberikan kesempatan orang tua untuk bertanya atau menanggapi? Kemudian bagaimana rasanya ketika guru berkomunikasi dengan gestur, raut wajah yang tidak ramah, atau menggunakan kata-kata yang sulit dipahami, atau menggunakan nada tinggi? Ya, jangan ya Bapak Ibu ya, wajahnya kita harus selalu ramah. Walaupun misalnya kita punya masalah, punya sesuatu yang harus kita kerjakan secara cepat seperti itu, tetapi kita harus tetap menunjukkan wajah seorang guru yang pantas, yang layak ditiru gitu ya. Jadi nada suara, gestur, wajah itu harus tetap ramah gitu ya. Nah, kita lihat di pengamatan tadi, apakah guru memberikan kesempatan orang tua untuk menanggapi hal yang telah disampaikannya? Tidak ya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah guru membangun suasana yang nyaman untuk berdiskusi melalui sikap dan penuturan yang ramah dan nyaman? Nah, jadi ada poin dari pengamatan kita dari kasus yang tadi, bahwa guru itu, kita itu perlu membangun suasana yang nyaman untuk berdiskusi ya. Kemudian hubungan yang nyaman dan aman itu akan membantu guru mengajak orang tua mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Jangan kita buat langsung bad mood orang tuanya gitu ya, tapi kita buat suasananya supaya nyaman. Kemudian ketika orang tua itu sudah merasa nyaman dan kita tidak ngejudge anaknya dengan label-label itu, maka mereka juga akan lebih terbuka untuk boleh kita ajak mendukung kegiatan belajar mereka di rumah gitu. Kita juga boleh memberikan kesempatan orang tua untuk menanggapi, untuk menjadi kesempatan guru untuk mengkonfirmasi perkembangan belajar anak tersebut di rumah. Jadi di situ Bapak Ibu ada banyak tadi yang boleh menjadi referensi kita untuk menyampaikan laporan-laporan tentang asesmen, laporan kepada orang tua itu, bagaimana suasana atau tindakan kita, bahkan dari penyampaian kita, nada bahasa kita, nada bicara kita juga perlu kita kondisikan sehingga akan terjalin hubungan yang dialogis, hubungan yang dua arah, kerjasama antara guru dan orang tua itu, sehingga solusi untuk bagaimana untuk mengembangkan kompetensi anak, bagaimana kemampuan anak yang perlu kita dukung lagi, kita bekali lagi, itu kita ada chemistry-nya sama orang tua ya. Kalau kita udah duluan, anak bapak begini gitu ya, kadang kita harus juga posisikan kita sebagai orang tua ketika guru anak kita menyampaikan hal tersebut kepada kita dengan kondisi yang sudah langsung judging itu, yang langsung ngejudge anaknya itu. Tapi ketika kita boleh menyampaikannya dengan sangat sopan, dengan penuh kasih sayang gitu ya, orang tua pasti akan membuka hatinya untuk bekerja sama dengan kita dalam menuntun, membimbing anak-anak ini untuk mencapai
hal-hal positif lagi yang perlu dibangun dari dirinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, laporan hasil belajar perlu disampaikan secara lisan dengan pendekatan dialogis. Dengan demikian, orang tua wali atau wali murid itu boleh menjadi mitra guru dalam mengoptimalkan pengembangan kemampuan pondasi anak tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Leni. Terima kasih. Terima kasih Bu Citra, luar biasa, jelas sekali ya. Jadi ada benang merah antara yang disampaikan oleh Ibu Diah, kemudian disampaikan oleh Ibu Putri. Nah, udah diramu nih ya, lalu disampaikan oleh Ibu Citra secara dialogis. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita harus bergegas melupakan, menghilangkan hal-hal yang berbeda yang kita lakukan, bukan yang tadi yang dikatakan oleh Bu Citra. Selalu mulai dari hal positif. Nah, begitu ya Bu Citra ya. Terima kasih untuk Bu Citra. Sama-sama Bu Leni. Semuanya yang saya hormati, yang berbahagia di sore hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjelang buka puasa juga ya.